Selamat datang kembali di Kuliner Kuy YXG Kuy. Udara hangat menyambutku, bau lautan seperti mengenang kembali masa nenek moyang dahulu kala. Hari ini aku sudah ada di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Bintan. Kita akan bermakan bersama, mencari surga-surga kuliner yang ada di Tanjung Pinang, yang ada di Pulau Bintan, yang ada di Kepulauan Riau. Karena kita sedang mencari petilasan jalur rempah yang ada di Kepulauan Riau. Dan di sini tuh banyak banget etnis-etnisnya. Gue yakin ketika etnis ini banyak di suatu daerah dan bergabung, memunculkan akulturasi ya, kebudayaan, hingga bisa menghasilkan makanan-makanan yang enak. Dari bangunan saja sudah cukup megah dan juga menggambarkan bahwa di sini punya jejak-jejak sejarah dari si jalur rempah. Apa iya? Kayaknya sih gitu. Nanti kita kulik lagi bersama gue Miko Panggayo, masih di Kuliner Kuy YXG Kuy. Ayo ikuti perjalanan gue di Kepulauan Riau. Let's go! Wing, sini deh. Bangun. Ini kan kalau kita lihat patung Buddha ini seperti kecil ya. Cuma kita lihat lebih dekat. Sleeping Buddha. Dan ini tuh salah satu ikon di Wihara Dharma Santi. Ini panjang banget, gue kurang lebih kayak panjangnya 7 meter mah ada kali ya. Di episode kali ini, gue akan berkunjung ke beberapa titik di Pulau Bintan untuk mencari surga-surga kuliner serta menyusuri jejak jalur rempah yang ada di pulau ini. Penduduk aslinya merupakan suku Melayu dan telah hidup rukun bersama suku Bugis serta Tionghoa dari zaman Kesultanan Riau tahun 1528. Coba deh lu bayangin, gimana keragaman kuliner yang terjadi akibat akulturasi budaya di wilayah Pulau Bintan ini sejak masa itu. Vihara Dharma Santi mungkin bisa dibilang sebagai salah satu saksinya, karena kelenteng ini dibangun oleh imigran dari Cina sejak abad ke-17 dan menjadi vihara tertua di Pulau Bintan ini. Nah, untuk memulai perjalanan gue di Pulau Bintan, destinasi pertama gue adalah Kampung Otak-Otak yang berada di daerah Tanjung Sei 6. Gue akan nyobain salah satu makanan khas daerah ini. Jadi Sowel, kita sudah ada di Kelurahan Sungai 6, yang dimana di sini tuh banyak sentra produksi otak-otak. Kita coba untuk cari otak-otak yang cukup otentik langsung ke sentranya nih. Dan kita sudah memesan, ada otak-otak tulang, otak-otak ikan, dan otak-otak sotong. Harganya murah aja, 1.500. Nih, di belakang tokonya. Kedainya Ibu Yana. Enak lah. Saya coba dulu ya. Belum coba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok sekali untuk nasi ikan. Beda sama otak-otak kalau kayak kita biasa makan di Anyer atau di Tangerang atau di Jakarta. Itu lebih dominan tepung kan. Ini tuh dominannya daging. Gila. 1.500 cok. Murah, katanya dulu 1.000. Kayak berarti hampir rata-rata makanannya lumayan pedas menurut gue ya. Jadi kalau buat kalian yang nggak kuat pedas, siap-siapin susu sama diapet lah. Takutnya mencret. Tapi pedes banget. Waktu dibawain paksi tuh nggak sepedes ini loh. Weh, ini kedua kalinya sih gue makan dan langsung di tempatnya. Woi, lagi santai kawan. Karena ini kita lagi di Seinam, kan di kota tuh ada restoran juga yang lumayan terkenal lah, restoran seafood gitu. Masa ke Tanjung Pinang nggak makan seafood ya kan? Malu lah nanti jadi bahan omongan. Oke, sebelum kita lanjut ke Seinam, gue kan sempat nyinggung bahwa perjalanan gue ke sini untuk menyusuri jejak jalur rempah di pulau ini. Tapi gue yakin nih, mayoritas dari kalian tuh pasti nggak tahu apa itu jalur rempah. Semoga dengan penjelasan dari Pak Hilmar Farid, kalian bisa lebih paham nih apa itu jalur rempah. Jalur rempah ini jalur pelayaran yang mungkin usianya sekitar 2000 tahun gitu ya. Yang digunakan oleh masyarakat di masa lalu untuk mendapatkan tanaman yang namanya rempah, terutama ke India, ke Arab dan segala macam gitu ya, sampai ke Eropa. Orang terheran-heran dan pengen tahu sumbernya di mana ya. Gitu. Nah itulah yang kemudian membawa mereka sampai ke sini gitu. Dan kenapa kita ada di dalam jalur rempah? Karena ada banyak tanaman rempah itu endemik, artinya hanya ada di kita nih, kayak pala, ya, cengkeh dan seterusnya itu emang hanya ada di
Nusantara ini gitu. Sehingga kita melihat Indonesia sebetulnya juga antara lain sejarahnya dibentuk oleh perdagangan dan pelayaran rempah itu. Ya, karena orang datang sini kan bergelombang ya, ada India, ada Arab, Eropa, Tiongkok, Jepang dan seterusnya. Itu mewarnai kehidupan kita menjadi ya membuat kita jadi seperti sekarang gitu. Jadi jalur pelayaran ini kaitannya dengan keberadaan kita sebagai sebuah bangsa tuh besar sekali gitu. Nah sayangnya selama ini orang nggak lagi mengingat itu, ya kayak semacam hilang lah dari memori kolektif kita bahwa sebenarnya rempah bukan rempahnya saja ya, tetapi seluruh jalur pelayaran, perhubungan dan segala macamnya itu adalah bagian dari kita. Karena problem itu, akhirnya Muhibah Kebudayaan Jalur Rempah tercetus. Program ini merupakan kerjasama antara Dirjen Kebudayaan dan TNI Angkatan Laut. Program ini diikuti oleh para laskar rempah yang terpilih, penulis, fotografer, filmmaker, penggerak komunitas, hingga peneliti yang dipilih oleh Kemendikbud Ristek. Teman-teman cerita bagaimana mereka kemudian betul-betul terinspirasi oleh perjalanan itu ya. Karena mereka juga bukan orang yang biasa berlayar ya, bahkan ada yang pertama kali naik kapal gitu ya untuk jarak. Tapi begitu mereka sampai, mereka lihat gitu secara bahasa, terus kemudian ekspresi budaya, ya pakaian, macam-macam hal yang mereka kemudian lihat ekspresi budaya, ternyata kok banyak sekali kemiripan. Saya bilang kalian belum lihat sepanjang jalur rempah, kalian pasti akan menemukan sesuatu yang resonate dan relate dengan keberadaan kita di sini gitu. Karena memang selama 2000 tahun nih melintasi itu. Ya. Kenapa ini penting? Gitu. Bayangkan ya, kalau yang sebenarnya terkoneksi tapi kemudian terpisah ya, ini kemudian nyambung kembali gitu, ini akan jadi jalur macam-macam kegiatan ya yang bisa sangat menguntungkan semua pihak. Jadi, saya mau senderan di sini takut rapuh. Karena kebetulan kita lagi di Tanjung Pinang, kita harus coba makan seafood coy. Makan seafood wing, ingat ya. Makan di pinggir pantai, masa belinya seblak prasmanan di sana. Tanjung Pinang sudah tercemar oleh seblak prasmanan. Hey, saya pikir tidak ada seblak prasmanan di sini. Gue udah ada di restoran Sayenam. Ini restoran udah legend lah. Karena Sains 1972 tuh. Dia udah Sains. Lebih tua 22 tahun dari gua. Langsung saja kita masuk ke dalam. Masih di Kulineri Kuy. Yes, kuy. Jadi, di hadapan saya sudah ada udang kepiting, gonggong, udang, kangkung, ayam, sotong. Lengkap bukan? Ini gue pesen kepiting apa tadi? Kepiting saus senam, sotong goreng asam, ayam goreng bawang, cak kangkung, udang saus kecap asin. Yang ini nih, ini appetizernya nih, gonggong. Ini appetizer nih, ini bisa dimakan pakai saus tauco. Anaknya. Yes. Makanannya. Gonggong itu sebenarnya seafood laut, bekicotnya laut lah. Kita mau cobain satu-satu menunya. Ya ini sotong asam manis. Sotong asamnya, sotong goreng asam. Bismillah. Si udang saus asinnya. Udang seger apa enggak tuh kelihatan pas digigit deh. Ini seger ya? Seger. Kriuk-kriuk nih. Dagingnya masih agak manis sih. Pakai nasi. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepiting. Wah, ini daging kepiting. Nah. Dagingnya tebal ya. Campur nasi sih. Udah bah. Enak banget. Menurut gua ya, kepiting itu kalau di steam aja sebenarnya cukup sih. Kalau kepiting segar ya, karena dagingnya tuh masih manis nih.
Wah, ini lu makan. Gue nggak percaya, nggak bohong, ini enak. Ketika makan di C6, gue tuh dapat rempah khas kuliner Chinese coy. Kepiting saus C6 ini tuh bener-bener warnanya itu merah merona. Anehnya tuh dia nggak pedes. Nggak tahu nih ya, apakah cabenya lagi baik banget sama gue hari ini. Lezatnya, seafoodnya. Sotong goreng asamnya ini, gue tuh ngerasa sos asam campur dari asam Jawa, kaldu jamur, dan kecap asin bikin liatnya tuh makin lapar coy. Menurut gue lu gak akan nemuin si sotong goreng asam ini ada di Jakarta, karena menurut gue ini khas Tanjung Pinang sih. Saya ingin sekali kuliner kue bareng Dede Inun. Mungkin makan saja iblis. Udang helok kalian bisa lihat kan, kelihatan banget gurihnya. Kayak gitu tuh enaknya. Sudah menyantap banyak sekali ya. Dan ternyata memang di umur saya yang sekarang ini saya tidak bisa makan banyak-banyak lagi. Tadi di tengah perjalanan makan, pala saya yang tut. Wah, kolesterol naik nih. Pala udah ngasih warning, tapi tidak apa-apa. Nanti kita bawa pulang, kita bungkus. Ini kepiting sebenarnya udah habis, sebenarnya lebih banyak di bumbu ya. Ini enak sih. Ini cocok lah kalau emang lu kayak family time, kumpul, makan bareng kayak. Ini gue pesen 1,5 kilo ya. Ya lumayan gede loh untuk satu kepiting. Tapi kayak si kuahnya ini tuh lu bisa makan campur nasi tuh enak sih. Ini gue kasih skor dari kepiting 8,5. Karena gue masalah selera aja sih, gue kurang suka pedas, tapi ini enak. Terus sotongnya, sotong C6, sotong asam juga baru pertama kali, lumayan unik sih di mulut gue, 8. Ayam goreng bawangnya gue suka empuk, ya bumbunya cukup meresap tapi nggak yang medok banget di dalam dagingnya. Ini enak, 8. Kangkungnya enak, 8 juga. Udang kecap asinnya juga 8. Gonggong ini menurut gue juara sih, 9 nih menurut gue. Ini enak sih. Mungkin karena di sini khasnya gonggong kali, maksudnya di Tanjung Pinang gonggong the best. Dan ini adalah yang paling enak, 10. Air putih itu 10 karena panas banget coy ternyata Tanjung Pinang. Dan air putih itu pakai es ini, es kosong sebetulnya. Es kosong. Dari 3 makanan ini aja kebukti ternyata gue bisa nemuin banyak rempah dari berbagai etnis di sini. Begah coy, mau ngomong bingung. Oke, habis ini kita mau ke Akau Potong Lembu tuh kayak food courtnya orang Tanjung Pinang lah. Kalau ada mau cari kuliner tuh ke sana pusatnya. Kita cari dessert karena makan beratnya udah di sini nih. Masih di kuliner kuy. Ya XG kuy. Jadi, kita tuh mau ke Akau Potong Lembu, tapi udah di Jalan Potong Lembu dan masih bingung di mana nih akaunya. Curiga gue ada di sana karena di sana rame banget. Jadi secara vibe tuh gue ngeliat tuh kayak emang kayak pusat kuliner pasar lama Tangerang sih. Tapi ini Tanjung Pinang. Cuman kayaknya yang membedakan di sini banyak non halalnya. Dari tadi kayak ada sate babi, bakut. Gue tidak makan. Gue kita cari yang halal-halal tapi gue mau cari yang seger-seger. Tanjung Pinang tuh lumayan panas ya. Dan kita tadi udah makan makanan berat, kita cari dessert-dessertan kali ya. Lu mau dessert nggak? Boleh lah. Boleh lah ya. Langsung aja kita ke sana, Wing. Jadi, kita sudah di Akau Potong Lembu. Jadi Akau tuh kayak, gua nggak tahu istilahnya apa, tapi Potong Lembu itu nama jalannya. Jadi ini, kami di Akau. Ah, udah tahu semua tuh Potong Lembu. Pujasera kan? Pujasera lah ya. Dan kita udah pesen cendol ini dari tahun 1964, cendol Abi. Terus ada es koteng, cikong atau es koteng. Agak aneh sih sebenarnya. Gua ngeliat bentuknya tuh bening ya. Ada jagungnya, ada rumput lautnya, ada agar-agarnya. Apa ini, kuping gajah kah? Kita cobain cendolnya dulu kali ya. Panas banget coy. Ternyata Tanjung Pinang malam tuh panas loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lu sering makan cendol ya pada umumnya aja, tapi yang nggak beda tuh ada kacang merah. Itu yang nggak beda sih menurut gua, sama ada agar-agarnya. Tapi seger sih. Pas banget sama kondisi Tanjung Pinang. Mixway harus buka cabang di sini. Nih es koteng, atau cikong. Komposisinya tuh unik ya. Ini ada kacang hijau, terus ada kayak sorghum gitu nih. Ubinya juga tuh. Jagung. Kita coba nih. Moment of truth. Bismillahirrahmanirrahim. Karena biasanya kan gue makan es koteng tuh anget nih. Jahe, ya kan? Jahe, dingin-dingin. Ekspektasi udah kebentuk nih. Udah kebentuk nih. Ini gue akan menghantam realita alam bawah sadar gue untuk
es sekoteng tuh seperti apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Hitung lagi deh. Satu, dua. Kayak live yang makan cabai gitu. Oh, anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak es rumput laut. Bukan sekoteng, cu. Ini kayak es rumput laut tuh, cobain nih. Tapi di situ mereknya es koteng. Iya, yang jual es koteng. POV-nya ke Awing. Oh, kagak air jahe ya? Kagak air jahe, Bray. Tapi ini seger sih, seger, Wing. Segar. Tapi ya bukan air jahe, lu kayak air es rumput laut atau es sarang-sarang ini, sarang walet. Es sarang walet, bukan es rumput. Es sarang walet, ada jagungnya, ada ubinya, ada biji-bijiannya. Ini sarang walet nih. Enak. Gue suka sih. Ini penyimpangan rasa. Yang enak. Tapi diterima. Tapi diterima, maksudnya kayak es sekoteng, jahe dingin. Pikiran gue begitu dong, jahe dingin. Oh tidak, sarang walet. Tapi enak, gue suka ini nih. 9 nih. Segar, Bray. Enak. Udah. Jadi kita coba-coba yang lain lah ya. Coba yang lain lah ya. Keliling-keliling dulu. Ya karena jalan muter dia bukan capeknya, gerahnya. Udah lengkap loh. Ini kita mau coba-coba yang lain. Gue sih penasaran sama tiram goreng sih. Iya. Tapi ada ya? Nah, kita pesan lah ya. Oke, habis ini kita pesan. Masih di Kulineri Kuy. Ya, XG Kuy. Jadi gue sudah memesan tiram goreng. Ini kalau kalian pernah mungkin ke Singapura atau Thailand, sebenarnya nggak asing lah sama makanan ini ya. Ini tuh sebenarnya kayak tiram digoreng sama telur aja. Sama ada kayak tepung beras atau apalah ya, cairan yang tepung gitu terus digoreng bareng. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Enak loh. Maici bay, enak banget. Enak loh ini. Terus pas lu gigit tuh pecah gitu loh. Hilang di mulut, Cok. Cobain, enak. The best ini, Wing. Ini best buy gue hari ini salah satunya nih. Iya ya. Pembelian terbaik gue nih. Karena gue ngeliat kayak kedainya tuh dibilang rame enggak, dibilang sepi enggak. Dia di pojok soalnya. Iya. Tapi masak terus nih, gue lihat. Dia masak, istirahat, masak lagi, ada lagi. Enak sih. Damn, lu mau coba nggak? Oh nanti. Nanti ya. Rating ya. Ini dengan harga 30.000, gue dapet tiram yang lumayan banyak dan juga telur 2 biji. Menurut gue worth it lah. 30.000 coy. Makan kerang coy. 9,9 nih. Best buy hari ini ya. Best buy hari ini. Ini the best. Banget anjing. Enak. Ini apa ya? Susah digambarkan perpaduan kerangnya tuh digigit pecah, Cok. Ya Allah. Ini kalau ditambahin bawang goreng atau minyak bawang putih enak sih, lebih enak lagi menurut gua. Iya, pakai bawang putih. Minyak bawang putih lebih mantap lagi nih. Kalau nggak siram chili oil. Ya chili oil atau enggak minyak wijen sebenarnya buat aromatik aja. Enggak enak sih. Gila, best. Gak cukup rasanya kalau perjalanan gue di Bintan tuh cuma sehari. Gue yakin masih banyak surga-surga kuliner lain yang harus gue sambangi di sini. Gue memilih Bintan sebagai destinasi kita berkuliner karena tema dari Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun ini adalah jalur rempah dalam konteks konektivitas budaya Melayu. Semoga kalian gak capek gak dengerin gue nyebut kata-kata jalur rempah terus. Karena menurut gue lo semua harus tahu nih soal jalur rempah. Apalagi kalian bisa ikut ambil andil dalam program yang sedang mereka jalankan ini.
BTW, kalau gue jelasin secara detail bisa panjang banget nih. Tapi lo bisa dapat info lebih lengkapnya dengan cara mampir ke website dan sosial media mereka. Di situ lo bakal dibuat kagum dan bangga akan budaya yang kita punya. Dari Pulau Bintan gue belajar ternyata kuliner yang seharian ini gue nikmatin tuh nggak semua jadi dalam satu resep. Coba aja kalian bayangin nih, ada banyak etnis yang ada di pulau ini, mulai dari etnis Tionghoa, India, Melayu, dan lain-lainnya lah. Itu yang bikin kuliner di sini tuh menurut gue kayak rasa, apalagi pesisir pantai yang kaya dengan makanan lautnya. Mungkin ya, kalau dulu nggak ada imigran dari Cina, baik itu etnis Teochew ataupun Hokkien yang datang ke pulau ini, di mana mereka saat zaman Sultan Mahmud Riyad itu menanam sampai mengolah hasil tanaman gambir, pasti pulau ini nggak akan kaya akan kulinernya. Menurut gue sekarang coba ya kalau lo makan, pikirin deh dari mana aja perjalanan rempah di makanan itu. Karena budaya itu nggak gitu-gitu aja, termasuk kuliner yang gue coba dan nikmatin hari ini. Gue Miko Panggayo, sampai ketemu di Tanjung Pinang Part 2 selanjutnya. Bye!